Shalom warga kerajaan yang ada di GBI City of Love. Apa kabar Anda semuanya? Saya berharap keadaan Anda semuanya baik-baik, aman dalam lindungan Tuhan. Sama seperti jiwa kita baik-baik, demikian pula keadaan tubuh fisik kita baik-baik adanya dalam pemeliharaan Tuhan. Saya senang kali ini kita bisa berjumpa kembali walaupun masih secara online seperti ini. Dan saya diberi tema yaitu untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan tema khusus yaitu kerendahan hati, humility. Dan kita akan berdoa lebih dulu bersama-sama dan agar supaya Roh Kudus memimpin kita, memberikan kita hikmat pengertian untuk kita sanggup dimampukan oleh kasih karunia-Nya untuk melakukan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu atas setiap kami di bumi ini seperti di sorga. Nyatakan diri-Mu lewat firman-Mu, karena firman-Mu itu ya dan amin. Firman-Mu itu pelita bagi kaki kami serta terang bagi jalan kami. Firman-Mu yang bila kami renungkan akan membuat kami bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sehingga dengan demikian perjalanan kami akan dibuat Tuhan menjadi berhasil, dibuat Tuhan menjadi beruntung. Kami sungguh percaya langit bumi dan segala kemuliaan yang dibangun manusia tidak kekal dan akan segera berlalu. Tapi satu hal yang pasti, perkataanmu, firman-Mu tidak mungkin berlalu melainkan kekal sampai selama-lamanya. Berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama di atas segala nama, Raja di atas segala raja, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan kali ini terambil di dalam Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-29. Demikian bunyinya, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Saya percaya teladan sempurna untuk kerendahan hati tidak lain dan tidak bukan kita hanya bisa belajar secara kuat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Satu pribadi yang mengagumkan, yang bukan cuma berkata aku lemah lembut rendah hati, tapi membuktikan di dalam pelayanannya. Anda perhatikan bagaimana dia yang adalah Tuhan penguasa sorga di sana datang berkinosis, turun, merendahkan diri menjadi sama seperti manusia, mengambil rupa seorang hamba. Waduh, ini perkara yang luar biasa, bukan? Dan bahkan dia yang sesungguhnya adalah penguasa langit bumi, the owner of all things, pemilik dari segala sesuatu. Dia ketika berjumpa dengan orang-orang yang lemah, orang-orang yang sakit, orang-orang yang menderita, justru dia mengajukan pertanyaan yang luar biasa. Apakah yang engkau mau supaya aku perbuat kepadamu? Bukankah ini sebuah teladan yang hebat, di mana dia sungguh-sungguh dekat sekali dengan orang-orang yang remuk hati, orang-orang yang di dalam penderitaan, dan dia mau merendahkan dirinya seperti itu. Saudaraku, saya teringat almarhum yang kita hormati Bapak Pendeta Alex Abraham Tanu Saputra. Beliau pernah mengilustrasikan kerendahan hati itu seperti apa. Dia berkata seperti ini dan saya tidak pernah lupa. Dia berkata bahwa kerendahan hati itu ibarat pakaian dalam. Harus dikenakan, tetapi jangan pernah dipamer-pamerkan. Demikianlah kerendahan hati seharusnya ada pada setiap kita. Tapi gak perlu kan kita tunjukkan ke orang lain, apalagi cerita saya adalah orang yang paling rendah hati di dalam gereja saya dan sebagainya dan sebagainya. Itu sama dengan merendahkan diri di atas gunung yang tinggi. Artinya sama dengan sombong. Tetapi kerendahan hati, saudaraku, sesungguhnya adalah merupakan karakter positif. Wow. Yang melekat pada diri seseorang, yang mengakibatkan orang tersebut itu tidak sombong dan tidak angkuh, bahkan cenderung untuk berbuat baik.
terhadap orang lain. Nah, ini merupakan karakter Kristus yang harus ada pada setiap kita. Saudaraku dikasih Tuhan, kenapa ya Yesus bisa begitu rendah hati? Dalam kitab Yohanes pasal 5 ayat 19 dan 30 menjelaskan bahwa anak manusia tidak bisa berbuat dari dirinya sendiri. Yang kulakukan ini, aku melakukan kehendak Bapakku. Aku selalu melihat Bapakku. Dia selalu terhubung dengan Sang Bapa Surgawi. Saudaraku dikasih Tuhan, dan dengan demikian dia melihat sebuah contoh yang luar biasa dalam pusat pemerintahan kerajaan sorga. Sang Bapa pun Bapa yang penuh dengan kerendahan hati. Wow, suatu hal yang luar biasa. Saya akan melangkah kepada hal yang selanjutnya. Langkah-langkah apa untuk kita bisa hidup dalam kerendahan hati? Seperti firman Tuhan tadi dalam Matius 11 ayat 29, itu adalah perkataan Tuhan Yesus. Ya, dia berkata, pikulah kuk yang kupasang. Jadi langkah pertama untuk supaya kita hidup dalam kerendahan hati adalah memikul kuk yang Tuhan pasang, saudaraku. Ya, kata kuk ini atau yoke adalah satu seperti balok kayu yang panjang begitu yang dikenakan kepada sapi, saudaraku, pada waktu untuk membajak atau untuk kepentingan yang lain, di mana sapi yang junior itu harus dipasangkan kuknya dengan sapi yang senior. Tujuannya apa, saudaraku? Tujuannya agar supaya yang junior ini belajar daripada yang senior. Tujuannya adalah supaya yang junior ini terus terhubung dengan yang senior. Tuhan inginkan kita memikul kuk yang Tuhan pasang supaya kita ini, saudaraku, terus, saudaraku, berjalan dalam keseimbangan dengan terhubung senantiasa dengan yang senior, tentunya dengan Tuhan. Untuk bisa kita hidup dalam kerendahan hati, ayo kita menggunakan kuk itu agar terhubung senantiasa dengan Kristus dalam kuat kuasa Roh Kudus-Nya. Saudaraku, hubungan yang ada di sini adalah dalam dimensi roh, spiritual, di mana kita selalu ingin ada satunya keintiman dengan Tuhan dalam hidup kita, menyadari tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Munculnya suatu sikap yang memiliki kebergantungan yang kuat akan Tuhan. Pastikan, saudaraku, agar supaya betul-betul Yesus Kristus menjadi raja dalam hidup saudara. Kalau raja di dalam diri kita, berarti kerajaannya juga ada di dalam diri kita. Sebab kerajaan Allah bukan ada di luar sana seharusnya. Ketika kita bertobat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Raja kita, maka kerajaan Allah itu kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus dalam Roma 14 ayat 17. Serta dalam 1 Korintus 4 berkata, kerajaan Allah bukan terdiri dari kata-kata, tetapi dari kuasa. Jadi ketika kita bertobat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Raja, maka kerajaan Allah sudah ada di dalam diri kita. Dan sesungguhnya berarti apa? Kuasa, damai sejahtera, kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus juga sudah ada di dalam diri kita. Lalu apa tugas kita? Tugas kita adalah saatnya memanifestasikan keluar kerajaan Allah itu menjadi nyata. Bukan outside in, tapi inside out, dinyatakan bagi dunia, sehingga demikian hidup kita akan menjadi berkat bagi banyak orang, dan kita menyatakan kuasa kerajaan itu, kehidupan kerajaan itu menjadi nyata di dalam hidup setiap kita. Tapi itu bisa terjadi kalau bagaimana kita senantiasa terhubung dengan raja di atas segala raja. Kuk harus terpasang terus, ya, kita tidak terpisahkan. Ya, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Raja berarti hidup dalam kerajaannya. Artinya, wow, menjadikan Kristus Raja bukan cuma dalam istilah rohani saja, dunia kerohanian, tapi seluruh aspek kehidupan kita. Ya, mengizinkan pengaruh pemerintahan Sang Raja Kristus itu memerintah di dalam kita, di antara kita, dan bersama kita. There is no space for sin, ya, anymore. Tidak ada lagi ruang untuk dosa lagi di dalam hidup setiap kita, karena Dia jadi Raja. Ketika kita terhubung seperti ini, saudaraku dikasih Tuhan, ini akan menuntun hidup kita di dalam
kerendahan hati. Jadi hubungan dengan Tuhan bukan on off. Enggak, terjaga senantiasa saudaraku. Membangun keintiman, ya, intimacy with God. Ingat istilah berkata, nearness is likeness. Kedekatan itu keserupaan. Semakin dekat, draw near to God and He will draw near to you. Mendekat kepada Tuhan, Tuhan mendekat kepada saudara. Dan kita terus terhubung, lama-lama kita berjalan semakin menyerupai dengan Tuhan kita Yesus Kristus. That's the main goal of our life. Itulah tujuan utama hidup kita. The main goal of our life is not to be rich, not to be famous, but to be like Jesus. Bukan menjadi kaya, bukan menjadi terkenal. Gak salah jadi kaya, gak salah jadi terkenal. Asal saudara menempuhnya dengan cara benar, halal, kerja keras. Tetapi saudaraku, itu bukan tujuan utama. Tujuan utama hidup kita adalah menjadi seperti Kau Yesus. Menjadi seperti Yesus Kristus. Makanya perlu terhubung. Dan kalau ini terhubung senantiasa, maka yang terjadi kerendahan hati seperti yang ada pada Tuhan Yesus itu akan menular di dalam hidup kita. Dan tentunya akan termanifestasi di dalam hidup setiap kita. Haleluya. Kalau orang-orang yang melakukan seperti ini, saya percaya saudaraku, orang-orang seperti ini akan gengsi kalau dia salah. Lalu minta maaf. Dia tidak akan gengsi mengakui kelemahannya di hadapan orang lain saudaraku. Dan bahkan orang-orang seperti ini tidak akan mudah untuk menyalahkan orang lain. Mudah sekali dia untuk introspeksi dirinya sendiri. Itu langkah yang pertama. Langkah yang kedua, bagaimana kita bisa hidup dalam kerendahan hati adalah belajar. Yesus berkata tadi, belajarlah dariku. Belajar dari Tuhan secara langsung saudaraku. Dalam saya perhatikan dalam kata Yunani yang dipakai kata to learn tadi, belajar tersebut. Itu mengandung pengertian begini. Belajar untuk dipraktekkan sehingga jadi kebiasaan. Ini keren sekali saudaraku. Belajar untuk dipraktekkan sehingga jadi habit. Nah perhatikan ya. Bukan cuma sekedar belajar menambah pengetahuan lalu jadi sombong akhirnya. Tapi nggak pernah dipraktekkan. Tapi Yesus berkata belajar padaku. Itu mengandung pengertian kamu belajar untuk dipraktekkan, untuk dilakukan sehingga akan menjadi kebiasaan. Dan kalau terus dilakukan jadi kebiasaan, maka akan menjadi budaya dalam hidup kita. Urutannya seperti ini. Ya, harus berlatih dulu. Dalam 1 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-7 di sana dikatakan begini, latihlah dirimu beribadah. Kata latihlah di situ ginamso, gimnastik, ada akar katanya gym. Ya, seperti kita latihan gym di fitness center. Ya, kalau kita latihan tekun maka orang bisa perutnya six pack, bukan seperti saya one big pack atau the whole pack saat ini. Dulu waktu kuliah masih six pack. Tapi kalau latihan terus, ada instruktur yang terus melatih, pasti bisa six pack seperti itu. Lalu ketika latihan maka akan menjadi kebiasaan. Kalau sudah kebiasaan terus konsisten maka akan menjadi apa? Menjadi budaya. Budaya adalah segala sesuatu yang kita lakukan sudah dengan tanpa berpikir lagi. Karena apa? Karena sudah jadi darah daging, sudah jadi gaya hidup. Nah, kalau kita terus latihan, saudaraku, untuk praktek kerendahan hati ini, saudaraku dikasih Tuhan, terus dilatih, menjaga diri untuk tidak angkuh, menjaga diri untuk tidak sombong, tidak mudah menyalahkan orang lain, mau mengaku kelemahan, bahkan berani untuk mengakui kesalahan. Ketika kita belajar, berlatih seperti itu, lama-lama akan menjadi kebiasaan. Dan ketika jadi kebiasaan, maka kemudian akan menjadi budaya. Dan dengan demikian saudaraku, kita melakukan hidup dalam kerendahan hati itu menjadi sesuatu gaya hidup. Karena sudah mendarah daging dalam hidup setiap kita. Saya akan memberikan selanjutnya contoh-contoh praktis bagaimana kita bisa hidup di dalam kerendahan hati. Haleluya. Perlu ya ada contoh-contoh praktis supaya kita bisa mudah untuk bisa mengerti dan bahkan mempraktekannya. Yang pertama, contoh praktisnya adalah seperti ini. Hiduplah sederhana.
simple. Saudara mungkin pernah dengar istilah berkata simplicity is greatness. Wow. Ya. Kesederhanaan itu agung. Wah, luar biasa. Oh, saudaraku dikasih Tuhan. Ya, saya akan tunjukkan betapa pentingnya hidup sederhana itu. Contohnya siapa sih hidup sederhana itu? Tuhan Yesus. Saya akan tunjukkan di dalam Yesaya 53 ayat 1 sampai 4. Saya bacakan buat saudara semuanya. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan dan sebagai tunas dari tanah kering. Perhatikan ini. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia. Wow, saudaraku yang dikasih Tuhan, penampilannya saudaraku berarti kalau menurut ukuran kita sungguh di bawah rata-rata, bukan? Dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Wow, sampai-sampai digambarkan oleh Yesaya kalau kita ketemu gitu penampilannya ya kita sepertinya nggak menginginkannya. Karena saudaraku apa? Terlalu sederhana hidupnya. Wow, tapi saudaraku kita tahu persis bagaimana kehidupan Tuhan kita justru menggantikan semua kesombongan kita, menggantikan semua dosa-dosa kita, menggantikan semua keangkuhan kita. Wow, suatu teladannya luar biasa. Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina. Saudaraku, tema kerendahan hati ini tidak mudah ya. Kalau kita mau komit melakukan, konsekuensinya seringkali orang bisa menganggap remeh hidup saudara. Tapi selama saudara hidup dalam kebenaran, orang boleh menganggap hina. Orang boleh meremehkan saudara. Tapi Tuhan akan memuji saudara. Nanti saya akan tunjukkan ayat-ayat kebenaran firman Tuhan. Di sana dikatakan sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Aduh saudaraku. Kenapa disebut dia nggak masuk hitungan? Saudaraku, renungkan ayat-ayat ini. Kenapa? Karena Kristus hidup di dalam kesederhanaan. Wow, saudara, simplicity is greatness. Lalu dikatakan, tetapi sesungguhnya, ini dia, di dalam kerendahan hatinya, di dalam kesederhanaannya. Dia berkata begini, kenapa saya katakan rendah hati dan kesederhanaan? Karena ini saudara kembar, saudara ya. Orang kalau hidupnya rendah hati, dia pasti hidup sederhana. Ya, orang hidup sederhana itu orang yang rendah hati. Oh, kalau gitu saya lepaskan emas-emas saya nggak pakai apa. Bukan itu maksud saudara. Ini bicara sikap hati, bicara karakter, bukan sekedar penampilan luar. Karakter. Anda boleh menggunakan barang yang mahal harganya, tapi Anda tidak menyepelekan orang lain. Anda tidak merendahkan orang lain. Anda tidak bersikap sombong apalagi angkuh. Anda berani mengakui kelemahan Anda. Bahkan berani mengakui kelemahan Anda, kesalahan saudara. Saudaraku, itu yang Tuhan inginkan. Dan itulah yang Yesus lakukan. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya. Dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipikul dan ditindas Allah. Saudaraku yang dikasih Tuhan, itulah gambaran Raja kita. Tuhan kita. Mari saudaraku, kita mengikuti teladan dia. Teladan sempurna. Sebab kita percaya oleh kekuatan anugerahnya, kita akan dimampukan untuk kita hidup sungguh-sungguh dalam kerendahan hati, dalam kesederhanaan. Ada ungkapan lain berkata, live simply, so others simply live. Ulangi ya, live simply, so others simply live. Hiduplah sederhana supaya orang lain bisa hidup. Hiduplah sederhana supaya orang lain bisa hidup. Dan itulah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dia melakukannya supaya apa? Supaya kita yang seharusnya mati oleh kuasa dosa,
Supaya kita seharusnya terhilang untuk selama-lamanya dalam kegelapan. Tapi kita dibangkitkan. Kita jadi hidup di dalam Dia. Dan kita menerima Zoe, hidup kekal. Dan kita akan memerintah bersama-sama dengan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Lalu berikutnya saudaraku, contoh yang berikutnya. Selain hidup sederhana, contoh praktis adalah berani mengakui kesalahan. Bahkan mengakui kelemahan kesalahan kita. Haleluya. Kalaupun kita seorang pemimpin, saya pernah melakukan. Saya salah membuat kebijakan. Padahal para pemimpin yang lain mengusulkan seperti A misalnya. Saya berkata, enggak yang B. Saya paksakan karena saya berpikir saya berotoritas. Tapi ternyata dalam praktek kenyataan di lapangan, ternyata terbukti keputusan saya yang salah. Apa yang saya lakukan saudaraku? Saya berdoa, Tuhan tolong. Roh Kudus menuntun saya untuk mengakui kesalahan membuat keputusan. Dan saya mengambil langkah berani. Sekalipun intimidasi iblis berkata, jangan, nanti mereka menganggap remeh kamu. Kamu tidak dihargai, kamu tidak dihormati sebagai pemimpin. Saya nggak peduli karena Roh Kudus begitu kuat mendorong saya. Dan di atas mimbar, sementara saya berkhotbah, saya berkata kepada jemaat dan para pemimpin, maafkan saya telah membuat keputusan yang salah. Seharusnya saya mengikuti apa kata para pemimpin yang lain dan itu terbukti benar. Tapi saya paksakan kehendak saya. Dan ketika saya mengakui bahwa saya telah berbuat salah, membuat keputusan yang tidak tepat, saudaraku, iblis seperti berkata, wah habis kamu. Tapi ternyata berbeda sekali begitu saya pelayanan. Oh saudaraku, justru jemaat berkata, Bapak, saya tidak sangka kalau Pak Roni mau mengakui kekeliruan dalam mengambil keputusan. Aduh, apa yang terjadi? To cut the story short, saya justru menerima respect daripada pemimpin-pemimpin yang lain. Menerima respect, mereka hormat kepada saya. Mereka melihat saya as a human being, sebagai manusia biasa. Pendeta juga manusia, saudaraku. Mereka tidak melihat saya seperti Superman, the untouchable person, pribadi yang gak bisa disentuh. No, belajar rendah hati, mengakui, saudaraku. Kalau ada buat salah, berani untuk mengakuinya. Yang ketiga, tidak membanding-bandingkan dengan orang lain. Tapi berani membandingkannya dengan siapa? Dengan Kristus sendiri. Saudaraku, orang yang mau melangkah praktek hidup untuk rendah hati. Mari saudaraku, jangan pernah bandingkan dengan orang lain. Ketika saya kena COVID-19, Maret tahun lalu, masih awal-awal COVID itu. Terbaring 16 hari di rumah sakit. Saya terus mencari wajah Tuhan. Kenapa Tuhan izinkan ini terjadi? Banyak pelajaran berharga. Salah satunya Roh Kudus mengajari saya. Kamu jangan pernah membanding-bandingkan. Setiap orang punya kekuatan kelemahan masing-masing. Tiap orang punya destiny yang Tuhan tetapkan masing-masing. Aduh saudaraku, saya bertobat sungguh-sungguh. Dan saya berkata, ampuni saya Tuhan. Seringkali saya merasa lebih daripada orang lain. Seringkali saya merasa bahwa saya punya kekuatan yang lebih daripada yang lain. Di situ saya merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan Tuhan memulihkan saya sembuh sempurna. Dan saudaraku, sampai hari ini sudah 1,5 tahun lebih. Saya menikmati kehidupan dalam kesehatan yang luar biasa. Sudahlah saudaraku, gak usah banding-bandingkan, bikin capek hati saudaraku. Tapi bandingkan dirimu dengan siapa? Dengan Tuhan Yesus saja ya. Supaya akan menuntun kita dan terus membawa kita kepada kesempurnaan. Sebab itu tujuan hidup kita. Saudaraku, belajar untuk menyelaraskan pikiran kita dengan pikiran Kristus. Belajar menyelaraskan perasaan kita dengan perasaan Kristus. Dan belajar terus menyelaraskan kehendak kita dengan kehendak Tuhan kita Yesus Kristus. Lalu yang keempat, contoh praktis untuk kerendahan hati apa itu saudaraku? Di dalam berkomunikasi, mari belajar seperti Yesus. Bertanyalah begini, apa yang engkau mau aku perbuat bagimu? Ini seperti seseorang yang melihat orang lain tuh seperti bos. Bayangkan Tuhan Yesus bersikap seperti itu kepada orang-orang yang menderita, kepada orang-orang yang sengsara, kepada orang-orang yang sakit. Justru Tuhan itu membuat satu pertanyaan yang menguntungkan orang-orang tersebut. Dan apa yang terjadi? Alkitab menjelaskan, Yesus digerakkan oleh belas kasihan.
Belas kasihan ini nggak sama seperti simpati, saudara. Simpati itu ya kasihan ya kamu ya. Kalau orangnya pergi, kasihan deh lu gitu ya. Tapi lebih tinggi kan ada empati. Empati ini sudah mendingan, lebih bagus. Bagaimana kita seperti menaruh atau memakai sepatu orang yang dalam penderitaan itu. Kita mencoba menyelami orang yang menderita. Tapi compassion, belas kasihan di sini jauh lebih tinggi daripada empati, saudaraku. Kenapa? Karena suatu sikap hati yang mau mengerti penderitaan orang lain dan bukan cuma mau mengerti, tapi langsung bertindak. Ada action untuk menolong, ada action untuk mengatasi persoalan orang tersebut. Wow, kenapa dia lakukan ini? Karena dia punya kehidupan karakter, yaitu kerendahan hati, saudaraku ya. Mari belajar, saudaraku, kepada orang lain ya. Meskipun kita mungkin kedudukan lebih tinggi dari orang lain, apa yang kamu inginkan saya perbuat bagi kamu. Ini yang Yesus lakukan, saudaraku. Itu tanda bagaimana kita berjalan dalam kerendahan hati. Artinya memberi diri, saudaraku, seperti Kristus belajar. Yesus berkata, anak manusia bukan datang untuk dilayani, melainkan melayani. Maka ketika kita mengajukan pertanyaan kepada orang lain, apa yang engkau ingin aku lakukan buat kamu? Itu artinya kita sedang mempraktekkan gaya hidup melayani dan bukan dilayani. Saya harus beritahu, kerajaan Allah adalah kerajaan yang sungsang. Ya, kerajaan yang berbeda dengan dunia. Dunia berkata, kamu harus tonjolkan dirimu, kamu harus tunjukkan siapa kehebatan kamu. Nggak, Yesus berkata, kalau kamu menjadi yang terbesar, jadilah yang paling terkecil. Kalau kamu menjadi mau punya kuasa, kamu harus jadi pelayan atas segala sesuatunya. Sungguh kerajaan sungsang, ya, bergerak berbeda sekali dengan apa yang dikatakan. Kalau kamu ingin menjadi besar, setiap perkara kecil dulu, Tuhan akan menyediakan perkara yang besar. Sementara dunia mengajarkan yang berbeda, bukan? Nah, saudaraku, makanya we have to move in the opposite spirit. Kita harus bergerak dalam roh yang berlawanan dengan arus dan opini pandangan dunia yang semua serba angkuh, menyombongkan diri, memamerkan kemampuan, memamerkan kekayaan, berlomba-lomba berkompetisi untuk penampilan, untuk apa yang dimiliki. Saya beritahu saudara, there is no ownership in the kingdom of God. Tidak ada kepemilikan di dalam kerajaan Allah. Semuanya adalah milik Tuhan dan patut dipakai bagi hormat kemuliaan Tuhan, bukan untuk menyombongkan, untuk menunjukkan kita lebih daripada orang lain, bahkan dipakai untuk menindas orang lain. Bukan seperti itu yang Tuhan inginkan. Dan saya akan tunjukkan kepada saudara sebelum kita selesai sebentar. Haleluya. Berkat-berkat daripada orang-orang yang hidup dalam kerendahan hati. Buka tangan saudara semuanya. Haleluya. Haleluya. Buka tangan saudara dan siap terima berkat. Berkat yang pertama. Ada banyak saudara. Mengingat waktu, saya tunjukkan beberapa. Saudara buka tangan sekarang, terima berkat bagi orang-orang yang hidup dalam kerendahan hati. Pertama, dalam Amsal 29 ayat 23 berkata, orang-orang tersebut akan menerima pujian. Ya, nggak perlu cari-cari pujian, saudaraku. Hidup dalam kerendahan hati, pujian akan datang. Dan yang lebih indah adalah pujian yang datang dari Tuhan kepada kita. Seperti Bapa berkata, this is my beloved son. Inilah anakku yang kukasih, kepadanya aku berkenan. Saya percaya ketika hidup kita dalam kerendahan hati, tidak perlu pamer-pamer, ya, tidak perlu umumkan orang bahwa kita rendah hati, tapi secara natural, saudaraku, inside out bekerja dalam diri kita, maka kita akan mendapat pujian dari Tuhan. Tuhan, saya percaya Tuhan bisa berkata kepada kita, kamulah anak yang kukasihi, kepadamu aku berkenan. Lalu kemudian saudaraku yang berkat berikutnya, Amsal 18 ayat 12, mendahului kehormatan. Kalau tinggi hati, kecongkakan mendahului kehancuran, kesombongan mendahului kehancuran, tapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Aduh saudaraku, saya percaya orang-orang rendah hati gak gila hormat, gak cari hormat, karena sikapnya saja sudah mendahului kehormatan. Yang berikutnya di dalam Amsal 22 ayat 4. Wow, saya percaya saudara suka. Buka tangan saudaraku. Hidup dalam kerendahan hati adalah hidup, berkatnya adalah kekayaan,
kehormatan, kehidupan. Tentunya sadar kekayaan bukan miliknya, tapi milik Tuhan yang akan dipakai bagi perluasan kerajaan Tuhan dan memberkati banyak orang yang mengalami kesusahan, apalagi di masa pandemi seperti ini. Saudaraku, lalu Amsal 11 ayat kedua, berkat berikutnya adalah wisdom, diberi hikmat kepada kita. Wow, saudaraku, banyak pendapat orang-orang pintar sekarang, saudaraku, pada berguguran. Banyak ramalan-ramalan orang pintar pada berguguran. Tapi kalau wisdom berbeda. Karena wisdom itu merupakan buah daripada apa yang Tuhan berikan kepada kita. Lewat ide, lewat perkataan, lewat tindakan. Dan itu muncul sumbernya dari kebenaran firman Tuhan. Lalu kemudian berkat selanjutnya adalah Yesaya 57 ayat 15, bahwa akan ada hadirat Tuhan yang terus melingkupi kita dan sekaligus diberi apa? Semangat. Wuhai. Saudaraku, di masa pandemi corona ini saya mau katakan semangat. Tapi untuk bisa semangat, saudaraku, saudara harus full of God. Kata semangat entheos, artinya full of God, penuh dengan Tuhan. Karena hidup dalam kerendahan hati, maka Tuhan kasih semangat menghadapi situasi sulit seapapun. Tidak akan mudah menyerah, saudaraku. Di dalam 2 Korintus 7 ayat ke-6, berkat berikutnya adalah diberi apa? Penghiburan. Orang rendah hati, saudaraku, dia boleh mengalami badai hidup, dia boleh mengalami kesusahan, tapi penghiburan Tuhan akan terus datang dalam hidupnya. Ada sukacita, sehingga sukacita daripada Tuhan menjadi kekuatan kita. Bahkan hati yang gembira adalah obat yang manjur. Haleluya, diberikan kepada kita. 1 Petrus 5 ayat 5 berkata, justru orang rendah hati akan dikasihi oleh Tuhan. Dan berkat berikutnya, saya akan sudahi pertemuan kita kali ini. Terima kasih Pak Tim yang sudah mengundang saya. Saudara dikasih Tuhan, Yesus tadi berkata, pikulah yang kupasang, belajarlah padaku, karena aku lemah lembut rendah hati, jiwamu akan mendapat ketenangan. Ingat, jiwa kita tenang. Dalam jiwa kita ada pikiran, ada perasaan, ada kehendak. Ketika kita hidup dalam kerendahan hati, saudaraku, dijauhkan dari stres, dijauhkan dari kekhawatiran, dijauhkan dari kehendak yang ingin berbuat dosa. Tetapi kita akan terus hidup dalam menyelaraskan pikiran dengan sesuai pikiran Kristus, menyelaraskan perasaan selaras dengan perasaan Kristus, dan menyelaraskan kehendak kita sesuai dengan kehendak Tuhan Yesus Kristus. Selamat menikmati hidup dalam kerendahan hati. Selamat menikmati open heaven. Selamat menikmati peninggian yang datang dari pihak Tuhan kita Yesus Kristus. Amin.